wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Pancamarga atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PKBM Panca Usaha Bapak Haji Komarudin Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sandio selaku pemateri Hikmah Syawalan, yang kami hormati Bapak Ibu Tutor PKBM Panca Usaha beserta keluarga. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita semuanya dapat berkumpul di acara ini dalam kegiatan Syawalan Halal Bihalal Keluarga Besar PKBM Panca Usaha yang bertempat di Warung Makan Kebon Tabun, Jalan Wates KM 3,5 Rejodadi, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara ini. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga ikrar sawalan, acara yang keempat hikmah syawalan, kelima lain-lain, dan keenam penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Komarudin Sarjana Pendidikan selaku Ketua PKBM Panca Usaha. Kepada beliau kami silahkan. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji di mana? Memang mana? Pak Haji. Tapi bukan. Kalau jemput ada yang Pak Tris. Oh Pak Arti. Pak Tris. Pak Arti itu. Pak Arti. Pak Tris. Berayat itu sebelah Mesripan Pak. Izin. Izin. Ya artinya tolong di target saya. Nah. Enggak Pak Yen, Pak Yen. Boleh dimakan. Mau ke mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Al-ayah sadaqal adzim. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bina Panca Marga, Bapak Profesor Dr. Suharti Master. Yang saya hormati Pak Gun
senior saya juga ini. Yang saya hormati Pak Madi, Pak Sandio, dan semua rekan-rekan pengelola dan tutor beserta keluarga. Marilah yang pertama dan utama kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga pertemuan kita di tempat ini Kebun Tabun ini punya Ibu Sari, dulu juga tutor PKBM. Ini saya sampaikan ke yayasan. Ini tutor PKBM khususnya yang menguasai masalah komputer tentang proktor. Hanya kita bisa mandiri ini tahun yang kedua. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, termasuk kita yang ada di forum ini. Untuk selanjutnya perkenankan saya yang sampai saat ini masih dituakan di PKBM menyampaikan selamat datang, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Secara pribadi dan secara kelembagaan saya mohon maaf lahir batin. Walaupun sebenarnya konsep Islam itu begitu ada kesalahan langsung harusnya meminta maaf. Namun tradisi di Indonesia luar biasa. Walaupun sudah seperti itu masih kurang. Karena orang sawalan, ini pun mengakomodir dari anak rumput, anak buah kita. Ono sawalan ora yo PKBM ya, insyaallah. Iya. Karena ini Pak Ade juga baru sawalan, saya juga baru sawalan juga Pak. Ya, saya tadi jam 9:30 di Ngagel itu harus membuka sawalan juga. Karena saya ketua forum gitu. Langsung lari ke sini ternyata masih nomor 1 karena bisa sempat masang banner. Yang selanjutnya saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya dan harusnya kepada yayasan bahwasanya satu, PKBM kita alhamdulillah tahun ini sudah terakreditasi baik program paket A, paket B maupun paket C. Terakreditasi B. Semula kita hanya program paket B dan paket C. Mungkin yang belum paham di masyarakat itu banyak yang belum paham PKBM itu apa. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini masuk ke kelompok pendidikan non formal. Pendidikan itu ada formal, informal, non formal. Informal berarti di rumah, di lingkungan kita. Formal itu yang sudah jelas dikelola oleh pemerintah atau swasta resmi, tiap hari berangkat, seragam dan seterusnya. Kemudian ada non formal. Alhamdulillah ya, keberadaan non formal sekarang makin dipercaya. Banyak masyarakat yang sudah menitipkan putra-putranya di pendidikan non formal karena ijazahnya diakui sama. Hanya TNI Polri ini yang belum katanya yang angkatan darat banyak. Kalau polisi kita sudah kepolisian. Artinya lulusan paket B atau paket C mendaftar polisi sudah bisa kita. Yang belum itu yang ke angkatan darat apa ya kalau nggak salah. Tapi intinya ini sudah alhamdulillah sudah disamakan karena perlakuannya termasuk standar yang harus diadakan 8 standar persis sama. Kemarin 2 hari saya di LPMP juga disampaikan, hanya sayangnya pemerintah itu belum memberikan standar sarpras dan tendik yang sama. Nah, bagaimana mungkin kita pelaku non formal pendidikan di masyarakat diakreditasi di mana borangnya sama dengan pendidikan formal. 8 standar, 8 pendidikan sama itu. Nah, untuk itu
di bulan ini yang akan kita laksanakan yaitu ini masih ada istilahnya UK. UK itu uji kesetaraan. Karena judulnya memang pendidikan kesetaraan. 2 tahun yang lalu ijazahnya itu berbunyi setara, sekarang tidak ada. Maka 2 tahun ini tahun kedua. Kepala PKBM ini tahun keempat tanda tangan ijazah. Itu yang mulai tahun kedua ini dipisah. Jadi kelulusan itu tidak ada kaitannya dengan UK, uji kesetaraan. Kalau dulu ada ANBK menentukan kelulusannya. Sehingga ijazahnya dulu ada kata-kata ada setara ya, setara dengan SMP, setara dengan SD dan sebagainya. Yang 2 tahun ini, tahun kemarin sudah nggak ada, maka ada pendampingnya UK, uji kesetaraan. Fungsinya apa? Nanti kalau murid-murid kita atau keluarga belajar kita ikut UK nanti akan mendapat sertifikat SKHUK. Ya, ada yang judulnya sertifikat itu berarti sudah standar, tapi yang belum standar nanti hanya dapat surat keterangan. Yang sudah sertifikat atau sudah standar itu atau setara betul dengan pendidikan formal itu logonya Garuda emas itu. Tapi yang surat keterangan logonya Tutpuri. Yang membedakan itu. Kemudian dalam waktu ini juga bulan ini kita akan menyelenggarakan yang paket C masih tersisa UK. Dalam waktu dekat kalau nggak salah tanggal 18, 19 Pak ya, UK SMA 18 itu hanya ngambil sehari. Ini atas usulan DIY ke direktorat. Di jadwal mungkin 18 sampai 23 hari, tapi itu hanya diambil sehari. Itu mengakomodir karena pendidikan paket C itu banyak yang bekerja. Sehingga usulan dari DIY ke direktorat diakui atau diakomodir. Sehingga itu harinya kalau nggak salah ada Sabtu, Minggu, Senin. Jadi yang formal atau yang mungkin usia-usia tidak bekerja bisa seperti SKB. SKB itu PKBM tapi negeri Pak. Itu mungkin nanti ngambilnya Senin. Karena ya pegawai negeri itu pengennya Sabtu ya prai gitu loh. Sabtu Minggu alasannya ada manten, ada dan sebagainya. Maka kalau yang kita karena PKBM katanya dengan warga belajarnya mungkinan ngambilnya Sabtu atau Minggu. Ini yang paket C. Yang paket B masih tersisa. Nanti ada UK, tapi ada ASPD. Sebenarnya DIY tahun ini yang menyelenggarakan ASPD DIY sama Surabaya. Tahun kemarin Jakarta. Tahun ini Jakarta tidak ada. Yang ikut-ikutan DIY Surabaya. Mengapa ini dilaksanakan? Belum lama saya diundang ke Dinas Pendidikan menerangkan tentang ASPD. Ternyata ada penelitian hasil ASPD ternyata bisa untuk mengukur tolak ukur pendidikan secara keseluruhan. Itu DIY masih tetap unggul dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain ya. Artinya ada kota-kota besar yang lain. Bahkan merambah ke negara tetangga itu DIY masih pendidikan masih bagus itu loh. Maka UK di ASPD dipertahankan bahkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang berhak yang mengikuti ASPD usia-usia sekolah. Alhamdulillah tempat kita yang usia sekolah ini hampir 90% mungkin. Usia sekolah yang paket B dan paket A. Maka saya selaku pengelola tetap mengikutkan walaupun sebenarnya tidak diwajibkan sih. Tapi kalau ingin melanjutkan kan harus punya ASPD. Harganya cukup tinggi atau persentasenya untuk melanjutkan. Yang punya ASPD itu di persentase 55% nilainya itu. Kemudian nilai ujian yang tertera di ijazah. Nilai ujian itu sekarang cuma kumpulan nilai formatif dan sumatif semester 1 sampai semester 6. Yang sedang kita laksanakan ini tak beri judul penilaian sumatif akhir tahun.
yang sebenarnya ya tidak ada itu. Makanya jangan kita selaku pengelola pendidikan nanti jangan sampai oh kamu belum ujian udah nggak ada, ujian sekolah nggak ada, adanya ya kumpulan nilai-nilai itu. Tapi kalau kita khususnya di PKBM non formal, kalau mengatakan tidak ada ujian, orang ada melebu tenan. Maka tetap saya mengatakan ke siswa-siswa atau warga belajar istilahnya ini ada ujian akhir untuk menentukan kelulusan. Nyatanya alhamdulillah dilacak oleh Dapodik ya pada masuk. Alhamdulillah yang paket B ini sudah berlangsung mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, sekarang Sabtu ya, keempat ya. Besok terakhir. Itu tercatat sih 70 siswa. Tapi yang konfirmasi 63. Bu Ir 63 masuk rumah Bu Ir? Halo. Bu Ir. Ada yang izin ya? Oh iya yang masih di ini ya. Ya ada yang izin karena orang tuanya umroh belum ya baru dalam perjalanan, ada yang di luar Jawa ya. Ya luar daerah. Tapi intinya mencapai 2/3 ada sehingga kita menyiapkan 3 ruang ya. 3 ruang. Yang berikutnya Bapak Ibu, pengumuman paket C tanggal 6 Bu. 6 Mei tanggal 6 pengumuman paket C. Saya selaku ketua lembaga harus melaporkan ke Dinas Pendidikan panca usaha jumlah sekian, putra putri sekian, lulus sekian, tidak lulus sekian. Loh ada yang nggak lulus Pak? Ada. Tercatat paket C 29 siswa. Kemudian saya sudah memperpanjang ini 2 minggu ini terakhir. Saya besok Senin janjian dengan rumahnya di Pakem itu. Ada salah satu warga paket C kelas 12 semester 1 akhir ada kelas 12, kemudian menghilang, kemudian saya cari melalui medsos ketemu apa Mbak Ramelbu, ternyata punya permasalahan ngurus perceraian Pak. Itu dinamika di non formal itu. Sudah beres belum? Oh sudah alhamdulillah. Ya ini diurus ujiannya. Jadi saya janjian ini baru ikut 4 mata pelajaran. Paket P itu namanya. Ya. Paket perceraian. Saya beri batasan namanya minggu. Saya kasih batas waktu sampai tanggal 12. Termasuk yang ini ketemu ada satu di Surabaya ini terakhir Mbak Tun, namanya Ahmad siapa belakangnya Firdaus. Itu kemarin saya kan datang, saya masih di LPMP, dia nawar Mbak saya bisa menempuh Kamis Jumat. Ya Kamis silakan ke PKBM nanti ada Pak, terus ada Pak Madi, ada Irsan dilayani. Kemarin Jumat datang, saya cari nama siapa ini? Tak cari-cari ternyata ada ya. Oh iya kalau ada, tapi akhirnya saya nego karena dia harus punya nilai sebelumnya nggak ada. Saya udah ngasih nilai ini rahasia perusahaan sebenarnya, tapi menjenengan warga PKBM tak beritahu. Karena apa? Murid PKBM itu timbul tenggelam Pak. Maka untuk yang sekarang 3 bulan kita harus update, bahkan sebulan update kita lapor. Tapi lapornya ke dinas 3 bulan sekali. Ini tadi malam juga saya di bel Mbak Proktor ini tolong di print ada anak mau pindah sekolah, ternyata sudah kelas 4 ya. Pindah ke Magelang. Tadi sudah saya print, nggak tahu diambil nggak tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu, tantangan untuk kita. Izin tanah itu harus sampai ke gubernur. Tadi saya ketemu Pak Naryo. Pak Naryo itu di Dengkot PKBM Sekar Melati. Itu ternyata tanahnya juga tanah seperti kita mungkin nyewa, itu 1 tahunnya 28 juta. Itu tapi di Songgo dia punya formalnya SMA, SMP formal ada, kemudian ada PKBM, ada PAUD di Songgo oleh 3 lembaga. Tadi bilang nanti nggone Pak Kumar kayak nggonku lho Pak. Nah pripun Pak? Itu nyewa, waduh iya toh. Nah ini tantangan untuk kita ini. Artinya alhamdulillah kita sudah bentuk yayasan. Ya, ke depan kalau kita suruh nyewa Pak, itu waduh uang dari mana? Maka mari kita mikir nih, biar ke depan kita bisa menghasilkan uang untuk banyak siap-siap sewa tanah. Mudah-mudahan tidak nyewa ya, karena dia sampai gubernur. Ini lagi diproses di kelurahan. Untuk itu monggo
Bahkan tadi saya ngomong dengan PKBM Al-Mufti itu bisa mengelola tanah. Besok mau memamerkan tanam hasil sayur-sayuran organik Pak, sudah dikemas. Bagaimana karena besok yang nunggu ya DKI rasa konkuku. Nanti dipamerkan, karena kita harus pameran. Saya mikir kerja kita ini punya tanah dan sebagainya, atau mungkin nyewa ke Pak Lurah, nyewa tanah kita. Karena tadi ada dari Permata Unggul nyewa tanah Pak. Untuk itu kita monggo ke depan yayasan mikir biar lembaga kita bisa menghasilkan untuk ya kemakmuran lembaga pendidikan di wilayah Banjar Barat. Mohon maaf terlalu panjang waktunya, nanti dilanjutkan dengan hikmah salam. Terima kasih. Ada permasalahan selalu komunikasi lewat grup, lewat langsung ke ketua PKBM kalau ada permasalahan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Komarudin Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu Ikrar Sawalan yang akan disampaikan oleh Ibu Semiatun Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Pancamarga, yang terhormat Ketua PKBM Panca Usaha Bapak Haji Komarudin SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Tutor dan keluarga besar PKBM Panca Usaha. Sedaya puji lan syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kita sedaya. Shalawat saha salam mugi tansah Allah tetepaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan pandherekipun ingkang tansah mituhu ajaranipun. Ibu bapak ingkang kula hormati, keparenga kula ing mriki ngadeg marak sowan ing ngarsa panjenengan sami ingkang supados nderekaken panjenengan sedaya ngaturaken ikrar halal bihalal wonten ing wekdal punika. Sakmangke kula ingkang matur panjenengan sedaya kula suwun kersa aniroaken. Kita awiti kanthi wawasan basmalah sesarengan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kepareng matur dumateng ibu bapak lan sederek sedaya ingkang kaleresepuh, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katur ing ngarsa panjenengan. Dumateng ibu bapak sederek sedaya ingkang langkung enem lan sesami-sami, kula ngaturaken salam taklim mugi katur ing ngarsa panjenengan. Ing dinten Raya Idul Fitri punika kula ngaturaken sugeng riyadi taqabbalahu minna wa minkum. Mugi Gusti Allah nampi sedaya amal kesaenan kita ing wulan Ramadan. Salajengipun kula ngaturaken sedaya kalepatan kula
kula lahir terus sing batos lahir terus sing batos kanthi tendesing manah Kanthi tedesi mana saestu nyuwun pangapunten saestu nyuwun pangapunten mugia panjenengan paring pangapunten dumateng kula mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula mekaten ugi makaten ugi mbok bilih panjenengan milih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula kagungan kalematan dumateng kula kanthi ikhlasin manah kanthi ikhlasing manah kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi saha paring magfirah dumateng kita sedaya. saha paring magfirah dumateng kita sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten lan semanten ikhral sawalan ingkang kita aturaken kathah lepat saha kirang meranani ing penggalih kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Semiatun Sarjana Pendidikan yang telah memimpin ikrar syawalan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di acara inti yaitu Hikmah Syawalan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Sandio. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang satu kinurmatan panjenenganipun Bapak Ketua BKPM Panca Usaha, juga yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Bina Pancamarga Balai Catur yang saya hormati, mungkin juga termasuk kepada beliau Bapak Ketua Yayasan Bina Pancamarga yang pada saat ini belum hadir ataupun yang anggota-anggotanya pada saat ini juga hadir. Tidak lupa juga yang saya banggakan teman-teman dari tutor PKBM Panca Usaha yang saya hormati. Dalam kesempatan hari ini kita bersama-sama mengadakan silaturahim dalam bentuk pertemuan dan sebagai juga prasarana untuk informasi bagi kita selaku pengelola maupun tutor PKBM Panca Usaha. Dan kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang terpampang di belakang ini adalah merajut ukhuwah untuk kemajuan PKBM. Nah, merajut niku kalih menganyam ada bedanya. Ning mboten sah diterangke mangke niki sing nerangke Bu Dewi nih, guru bahasa Indonesia ning antara merajut menganyam Budi nggih. Malum wis tuwa dadi pangling. Suwe ra tau kepethuk dadi pangling. Nah, dalam hal ini tentu merajut ukhuwah ini tidak terlepas dari suatu bentuk kebersamaan, yaitu menyambung
ukhuwah itu sendiri merupakan menyambung dari persaudaraan antara kita. Sehingga kalau dalam bentuk perintahnya Allah itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 71, itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu khudhu khitrakum fanfiru subatin awin firu jami'a. Oleh Allah disebutkan bahwasanya hai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah secara berkelompok maupun secara bersama-sama. Nah, dalam artian di sini bahwasanya suatu kemajuan ini disebutkan ukhuwah kita, merajut ukhuwah kita ini untuk mencapai kemajuan PKBM. Maka di ayat ini disebutkan apabila kita ingin menjadikan PKBM ini semakin maju, maka harus kita bersama-sama ataupun berkelompok-kelompok. Artinya bisa dibentuk kalau di dalam di dalam struktur organisasi dikelompok-kelompokkan, ada yang mengurusi bidang-bidang mungkin pendidikannya, ada yang mengurusi kurikulum, di sini juga ada yang mengurusi ujian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk berkelompok-kelompok, namun juga disebutkan di ayat ini kita supaya bersama-sama. Jadi dari kelompok-kelompok yang kita bentuk, kemudian kita jadikan ini menjadi sesuatu yang bareng-bareng kita jalani. Nah, itu antara lain bahwasanya yang disebutkan di dalam Al-Quran demikian. Sehingga dengan artian bahwasanya kita tidak boleh kita untuk jalan sendiri-sendiri. Setidak-tidaknya kita harus membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian sebagaimana yang telah kita kita jalani. Karena pada program kerja kita, Bapak Ketua PKBM juga sudah membentuk kelompok-kelompok yang artinya kalau pada saat mau mengadakan UK tadi yang disebutkan, harus ada yang menjadi ketua, harus ada kelompok yang menangani. Mungkin yang paling penting ada bagian konsumsi. Nah, niku kita buir. Jadi engko nek ra ono kuwi ndak ora semangat le. Kelompok kuwi engko ndak loyo. Nah, mula terus